Assalamualaikum guys. Kali gini aku akan buat nastar yang dari bahan yang sudah aku taruh di kulkas ya guys. Nah ini aku tambahin dengan keju parut lagi guys. Oke, ternyata bisa ya guys, dan bagus juga. Iya, kita tambahkan keju parut. Kita aduk-aduk lagi guys sampai dia menyatu. Dan jangan lupa kita mengaduki jangan terlalu keras ya guys, hanya agar menyatu saja antara keju parutnya dan bahan yang sudah kita taruh di kulkas ini. Oke guys, nah ini sudah bisa dipulung seperti ini ya guys, kita sudah bisa buat. Oke, nah aku pakai sendok ini aja guys, ininya takarannya ya. Oke, kita buat bundar-bundar dahulu. Oke, sampai dia selesai digulung-gulungnya ya guys. Oke, dan kita isi, setelah gulung isi kita gulung lagi. Oke, kita gulung-gulung terus sampai banyak ya guys, dan kita isi seperti ini guys, memang tidak terlalu lembek ya guys. Oke, nggak apa-apa, ini yang penting bisa dimasukkan isinya. Oke, kita isi dengan selai nanas yang sudah kita buat. Oke, cara membuat selai nanasnya juga sudah ada di videoku ya guys, silahkan kalian cari. Nah seperti ini guys, kita gulung-gulung lagi menyerupai nastar. Oke, dan kita oven, dan setelah ini kita angkat dan seperti ini guys. Oke, nah ini selamat mencoba. Semoga buatan kalian lebih bagus dari punya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita taruh tempat untuk merendam gula merah. Di sini aku tidak hancur-hancurkan gula merahnya guys. Sini aku pakai gula merah 250 gram. Bisa juga 200 ya guys. Oke, ini gula merahnya sangat lembut guys. Oke, kita taruh semua dan kita akan menyiramnya dengan santan ya guys. Oke, santan, lalu kita didihkan gula merahnya kita sampai dia hancur ya guys. Oke, sekali-sekali kita aduk guys. Iya, kita aduk gula merahnya sampai dia larut ya guys ya. Oke, seperti ini. Jadi nggak usah diaduk terus, tapi kita aduk pelan-pelan aja guys, karena biar santannya tidak pecah. Oke, nah setelah mendidih seperti ini guys, kita akan mengaduknya sampai dia larut gulanya. Oke, kita harus sabar sedikit. Nah ini sudah larut gulanya dan sudah mendidih santannya. Kita masukkan bahan yang lainnya. Kita masukkan dan kita aduk-aduk lagi sampai dia menyatu. Ini tadi kita masukkan gula pasir ya guys, 2 sendok makan aja. Lalu kita aduk-aduk sampai dia rata. Oke, setelah itu
kita akan buat bahan lainnya. Kita masukkan telur. Oke, kita masukkan telur. Iya, telur 4 buah ya guys. Kita masukkan telur 4 buah. Nah ini, lalu kita masuk 5 buah guys, telurnya 5 buah. Iya, kita aduk-aduk. Kita akan mengaduknya pakai whisk ya guys. Telurnya 5 buah ya guys. Nah kita hancur dan kita masukkan vanili bubuk. Kalau ada vanili cair juga nggak apa-apa ya guys. Kita aduk-aduk sampai menyatu vanili dan telur agar tidak amis ya guys. Iya, lalu kita masukkan garam. Kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk dan kita saring tepung terigunya. Iya, sudah ada di deskripsi ya guys. Oke, bahan-bahannya sudah ada di deskripsi. Ini kita masukkan langsung, kita kita ayak biar dia tidak bergerindil ya guys. Oke, nah seperti ini kita aduk-aduk. Jadi tepung terigunya itu bertahap ya guys. Oke, kita ayak-ayak lagi guys sampai habis. Karena ini kita masukkan terigunya secara bertahap ya guys, agar dia tidak bergerindil dan diaduknya itu gampang gitu ya guys. Oke, kita ayak-ayak lagi sampai habis, dan setelah diayak dimasukkan itu kita aduk-aduk ya guys sampai dia menyatu dengan telurnya. Oke, kita aduk-aduk terus sampai menyatu dan iya, seperti ini. Iya. Kalau ini agak susah ya guys, kita masukkannya secara pakai tangan aja kita aduknya. Oke, ini kita sudah masukkan air gula yang sudah dingin ya guys. Air gula merah tadi yang sudah dingin kita aduk-aduk sampai merata seperti ini. Iya. Oke, kita aduk-aduk terus sampai dia menyatu guys. Dan ini kita kepruk-kepruk sebentar dan kita aduk-aduk lagi dan kita hancur-hancurkan tepung-tepung yang masih bergerindil ya guys ya. Oke, setelah itu kita masukkan yang sudah kita cairkan tadi ya guys. Margarin. Oke, kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk terus sampai dia rata dan tidak bergerindil lagi. Oke, iya, kita sisihkan. Sekarang kita oles cetakannya yang akan kita kukus ya guys. Oke, kita oles dengan minyak atau margarin, tapi yang kita oles bawahnya aja guys biar dia tidak lengket ya guys. Oke, kita oles-oles dan
Kita masukkan bahannya ini, tapi ini kita saring lagi agar kita yakin bahwa yang masuk itu tidak bergerindil. Nah, betul kan guys? Masih ada yang bergerindil, dan ini kita hancurkan biar dia tidak bergerindil masuk ke dalam loyang ya guys. Oke, kita aduk-aduk terus sampai menyatu. Iya, seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita didihkan. Jadi kalau belum mendidih jangan dimasukkan. Kita didihkan dulu airnya, setelah mendidih baru kita masukkan ke dalam panci ini ya guys. Dan atasnya kita tutup biar dia tidak mengeluarkan airnya, itu tidak jatuh ke dalam kuenya. Oke, kita kukus selama 40 menit dan sampai matang. Nah, ini kue yang sudah matang ya guys. Oke, kalau ada airnya dibuang aja guys, kan sedikit paling ya. Oke, ini yang sudah matang. Dan kita ademkan sebentar sampai dia adem, baru kita keluarkan dari loyangnya. Oke guys, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ke teman-teman bagi kalian yang baru menonton videoku ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang barokah. Dan ini sudah ada yang motong guys. Nah, itu bolong ya guys, sedikit sudah ada yang motong. Aku tinggal sebentar. Oke, tidak apa-apa, karena ini emang untuk makan di rumah. Oke guys, dan semoga kalian juga dapat membuatnya seperti yang aku buat, atau bahkan kalian akan lebih bagus buatnya daripada buatanku tentunya. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian sehat selalu dan barokah selalu. Aku selalu mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.